karakteristik sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Yang pertama, mengakui kepemilikan individu dan kolektif dalam konteks kemaslahatan. Penjelasannya supaya bisa membandingkan dengan apa sih maksudnya. Jadi kalau di ekonomi sosialisme ya, negara-negara seperti yang negara-negara komunis itu kepemilikan individu hampir tidak ada. Karena seluruh sumber daya alam, produksi, alokasi, distribusi, dan lain sebagainya diatur oleh pemerintah. Jadi sama rata, sama rasa ngono lah. Nah, gitu ya. Itu yang sosialisme. Sementara yang kapitalisme berbeda. Sebaliknya dari sosialisme. Dalam kapitalisme itu pasar bebas. Semuanya ditentukan oleh pasar, sak karep-karepe. Semua kepemilikan individu dan swasta bebas. Jadi yang kaya banget, bahkan kadang yang miskin jadinya miskin gitu. Itu yang kapitalisme. Lah, di Islam itu tidak. Di Islam itu menggabungkan menggabungkan keduanya. Artinya menghormati kepemilikan individu, korporasi. Kita sebagai individu bisa berjualan, bisa memiliki tanah, bisa membangun pabrik, bisa mempunyai kekayaan seluas mungkin. Tapi kemudian pemerintah juga berhak untuk hak hajat hidup yang mencakup kemaslahatan orang banyak itu harus diatur oleh pemerintah. Dan di dalam hak kepemilikan individu tetap ada kewajiban pajak, ada kewajiban zakat. Jadi kalau di Islam itu zakat ya, ada zakat, infak, sedekah. Karena apa? Di kepemilikan kita, sekaya apapun pekerjaan kita nggak lepas dari kontribusi orang lain. Kita memakai, Bu Im ini memakai baju seperti ini. Ada ono pabrik jilbab, pabrik kain, ada penjahit, ada peniti. Nah, jadi perempuan itu kalau seperti saya mau pakai jilbab, orang peniti kilo bingung. Nah, itu artinya apa? Mulai dari pakaian saja saya melibatkan orang lain untuk kesuksesan saya. Apalagi pekerjaan saya, misalnya saya sebagai dosen. Atau inilah saya sedang berbincang-bincang, sedang menjelaskan tentang apa itu ekonomi syariah, tentang karakteristik ekonomi syariah lewat TV 9. Itu ada Mas Farid, ada Mas Denny, ada Mas Dekade yang membantu kesuksesan acara ini. Oleh karena itu kemudian di Islam, di harta kita ada hakul lisaili wal mahrum. Hak bagi orang yang sa'il meminta-minta. Jadi kalau kita naik mobil di perempatan jalan itu ada yang ngelapi kaca mobil lah, ada yang jualan, kalau jualan bukan minta ya, ada yang pengamen dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah hak, di harta kita memang ada hak mereka, lisail, yang meminta. Kemudian ada juga yang mahrum. Mahrum ini yang kemudian kena di zakat sebagai mustahik zakat harusnya. Mahrum itu berarti orang yang berhak atas harta kekayaan kita, orang yang butuh, fakir, miskin, dan lain sebagainya, tetapi mereka menjaga harga dirinya, tidak meminta-minta ke kita. Oleh karena itu mestinya, dalam pemberian zakat, harusnya si muzaki, saya sebagai orang yang mengeluarkan zakat, itu harusnya mendatangi kepada mustahik. Ojo sebaliknya. Ya, orang kismin-kismin, fakir miskin dikumpulkan ke rumah kita sampai kemudian keinjek-injek dan lain sebagainya. Itu yang nggak benar. Ya, jadi ini di antara karakteristik sistem ekonomi Islam yang kedua, ya, yaitu berfungsinya institusi zakat sebagai distribusi. Untuk mendistribusikan harta kekayaan kita, tidak hanya kita menjual berjual beli, bertransaksi bisnis, tetapi lewat juga zakat. Kemudian karakteristik yang ketiga, tidak ada transaksi berbasis riba. Sebaliknya dengan bagi hasil.
profit and loss sharing, berbagi keuntungan, berbagi kerugian. Itu prinsip dalam sistem karakteristik ya, ciri khas dari ekonomi Islam. Dan tentang bunga ini ramai sekali perdebatannya. Apalagi di era pasca reformasi ini kemudian ada masyarakat kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah dan menyasarnya lewat ekonomi. Walaupun akhirnya kenapa sih ekonomi umat Islam itu menjadi sasaran empuk? Lah piye ndang? Indonesia itu penduduk muslimnya itu terbanyak di dunia. Bagi orang pasar, marketing, sasaran empuk. Maka tinggal aja mainkan emosi atas nama syariah begitu. Itu gampang sekali untuk menarik massa. Padahal bukan itu. Ya, padahal bukan itu. Nanti kita bahas di segmen-segmen selanjutnya. Kemudian karakteristik yang keempat, mengakui mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu artinya apa? Jadi harga itu ditentukan karena adanya permintaan dan penawaran. Iki Lombok kemarin mahal banget. Kemudian konsumen bilang, pemerintah orang no kerjaan ki. Lombok regane mahal kok ora turun tangan. Loh, nggak bisa. Kalau memang penawarannya sedikit, permintaannya banyak, otomatis harganya naik. Sebaliknya, kalau penawarannya ngumbruk buahnya, maka otomatis harganya turun. Itu mekanisme pasar. Tapi mekanisme pasar ini tidak diumbar, tidak mutlak. Ada intervensi dari pemerintah. Oleh karena itu, karakteristik sistem ekonomi Islam yang terakhir, yang kelima, ada peran negara atau pemerintah sebagai regulator dan supervisor. Karena apa? Kalau mekanisme pasar sudah tidak adil, sudah ada monopoli, sudah ada penimbunan ikhtikar dalam ekonomi syariahnya, maka langsung dicemes. Harus pemerintah tas'ir menentukan harga. Itu namanya mekanisme pasar.